menganyam menghasilkan
apa itu? TP yang pertama menjelaskan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor ekonomi dan non-ekonomi kegiatan produksi dan konsumsi. Yang ketiga, menganalisis badan-badan distribusi dan sistem distribusi. Berkaitan dengan TP yang ada, menerapkan nilai karakter dengan 8 dimensi profil lulusan. Untuk penilaian di sini adalah penilaian formatif, di mana ada awal, proses, dan akhir. Dari ketiga aktivitas itu, yang dinilai juga itu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikut, kalian membentuk dalam kelompok. Sekarang Ibu mau tayang video. Ibu minta fokus dan konsentrasi dalam menyaksikan video ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya Yang setiap mengamati manusia bisa pasti mencatat memiliki hal-hal yang dan penting, akan selalu memikirkan dicatat upaya apa untuk saja memenuhi yang kebutuhannya. ada di dalam video itu ya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi?
Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih. Dari video yang ada, mungkin ada pertanyaan. Oh ya, ada. Sister, silakan. Kegiatan apa yang dilakukan pada video tersebut? Ya, silakan. Amir, Pertama, kegiatan produksi, kegiatan produksi. Kelompok ini? kegiatan distribusi, Ya, kelompok yang di belakang. Ya, nanti. Kegiatan konsumsi. Ya, kegiatan konsumsi, ya, menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai guna. Atau kegiatan konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Ibu mau tanya dulu, Anda sebagai peserta didik, barang apa yang kamu konsumsi? Ada yang tahu teman-teman? Iya, Amin. pakaian seragam, Pakaian seragam, apalagi? sepatu, Sepatu, nata. alat dan tulis menulis. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sekarang kita diskusi. Nanti Ibu bagi SKM-nya. Jadi setiap kelompok harus ada yang menjadi ketua, sekretaris atau notulen, dan jubir ya. Perhatikan waktu untuk diskusinya 15 menit. Ibu tanya dulu, sudah semua? Sebelum kita melakukan presentasi, Ibu minta kalian semua tangan di atas meja, duduknya nyaman, tutup mata, tarik nafas perlahan, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Lebih tenang. Iya, Lega, lebih nyaman. lebih nyaman. Tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang waktunya kita presentasi. Silakan. Untuk satu. Ya, ketika teman lain presentasi, kelompok lain harus bisa perhatikan, menghargai pendapat. Yang berikut mampu untuk menanggapi berupa pertanyaan ataupun bentuk pernyataan ya. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Sekarang dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada Amir, saya berikan waktu. Pertanyaan, jelaskan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor 1, produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah nilai guna atau memanfaatkan barang atau jasa. 2. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nomor 2, tulislah 4 faktor produksi.
pedagang bakso menjual dagangan langsung kepada konsumen. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada Karlin, silakan. Jelaskan pengertian dari konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna satu barang atau jasa. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Minda. Hasil diskusinya itu dikumpulkan. Ya, dari hasil diskusi dan presentasi, Ibu melengkapi dari jawaban teman-teman. Dari tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 ya. Jadi Ibu melengkapi. Yang pertama dari pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi produksi itu menghasilkan, distribusi itu menyalurkan barang dari produsen, dari produksi kepada konsumsi. Yang berikut, konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Yang berikut, ada faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama, modal. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, kewirausahaan dan tenaga kerja. Jadi untuk tenaga kerja dibedakan menjadi 2. Tenaga kerja yang terdiri itu contohnya apa? Guru ya. Tapi kalau yang tenaga kerja yang terlatih itu contohnya apa? Dokter. Dokter. Ada lagi? Sopir. Ada lagi? Penjahit. Ya. Yang berikut, ada tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Contohnya apa? Jalan. Penyapu jalan, Tani. petani, apa lagi? Chef, pembantu rumah tangga ya. Yang berikut, ada juga badan-badan distribusi ya. Di situ ada agen makelar, ada importer dan eksporter. Ibu mau tanya dulu, aktivitas impor itu dari mana ke mana? Dari luar negeri ke dalam Berarti negeri. ya? Dari luar negeri ke dalam negeri. Iya. Ya. Perhatikan, sekarang sudah ada makanan di meja. Ibu minta ada kelompok mungkin yang mau mempraktekkan atau mendemonstrasi aktivitas konsumsi. Ada? Ada. Kelompok mana? Silakan. Terima kasih. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi aktivitas konsumsi yang diadakan oleh pemerintah, yakni makanan bergizi gratis. Terima kasih Pak Presiden dan Wakil. Silakan melakukan aktivitas konsumsi. Makan semua? Makan doa dulu. Satu orang pimpin doa dulu, kita makan bersama dulu. Ya, satu orang pimpin doa untuk makan siang. Amin. Bapa kami yang ada di
menerapkan? Iya. Bisa membakar sampah dari sampah plastik. Iya, kalau keterampilan itu kita bisa membuat vas bunga dari sampah plastik. Kita bisa menghasilkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selain keterampilan, sikap apa yang harus kalian terapkan dalam aktivitas ekonomi? Ada yang tahu? Ando? Sikap jujur ya. Dari hasil yang kita refleksi, kira-kira ada yang bisa membuat suatu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Ada, silakan. Ya, Aldo? Pengertian dari produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, dan konsumsi menghabiskan. Ya, yang berikut. Selain pengertian, ada faktor yang mempengaruhi. Ada lihat? Modal, sumber daya alam, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Ya, ada yang faktor konsumsi. Ada yang bisa menambahkan? Rensya? Faktor dan ekonomi yang mempengaruhi konsumsi: 1. Jumlah tanggungan keluarga. 2. Tingkat pendidikan. 3. Tempat tinggal. 4. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Iya. Selain faktor ekonomi, ada pada sistem distribusi barang. Pertama, tingkat pendapat. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga, persediaan barang dan jasa. Ya, ada juga sistem distribusi barang. Ya, Chester. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Ya. Kemudian untuk kalian, Ibu melengkapi lagi ya. Yang pertama itu bagian dari kegiatan ekonomi ya, produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi menghabiskan atau menggunakan. Ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Yang berikut sistem distribusi, ada langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Ya. Ibu mau tanya dulu, benda-benda apa saja yang termaksud barang produksi? Ya, Nardi? Alat tulis menulis. Ya, Laptop, Angges? Tas. Stella? Speaker. Nardi? Rekrut. Termasuk pakaian yang kita gunakan ya, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita akan melakukan penilaian akhir dengan evaluasi. Ibu minta mengerjakan soal masing-masing, waktunya hanya 5 menit ya. Sudah semua? Ada yang belum ya? Jangan lupa tulis nama. Sudah semua? sudah. Iya. Kita
aktif dalam kegiatan diskusi. Yang berikut dengan hasil evaluasi, ya. Mungkin tadi ketika proses pembelajaran kita masih kurang adanya perhatian sehingga jawaban itu ada yang masih keliru, ya. Masih ada yang keliru, tetapi nilai ini Ibu akan diperiksa, nilainya diambil. Bagi yang masih di bawah, KKTP akan melakukan aktivitas remedial, tetapi ketika nilainya sudah di atas KKTP, melakukan aktivitas pengairan, ya. Jadi Ibu minta satu orang kumpul dulu. Ibu mau tanya dulu, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, Nadi? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada apa sebenarnya sampai dia merasa menyenangkan? Yang pertama Nadi apa? Ada SBK. Ada SDK, ada video, lakukan diskusi kelompok, bisa presentasi. Metode yang Ibu gunakan hari ini, apakah sudah bisa Anda untuk memahami materi atau harus Ibu ganti kembali lagi metode yang lain mungkin? Menurut Anda bagaimana? Ya, Nadine sudah pas, ya. Kira-kira apa yang mau untuk kita tambahkan pada pembelajaran berikutnya? Nambahkan SBK. Untuk tugas rumah, ya. Ada yang bisa menggambar? Ada. Angkat tangan yang bisa menggambar. Ya. Menggambar. Yang menggambar membuat poster kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi ataupun poster, ya. Yang kedua, berarti yang kedua itu yang tidak angkat tangan itu ada pilihan yang kedua, ya. Melakukan atau membuat video aktivitas produksi yang ada di lingkungan sekitar. Bisa? Bisa. Ya. Kalau bisa, Ibu sampaikan bahwa tugas itu dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi tugas itu dikumpul pada hari Rabu depan, ya. Yang berikut materi minggu depan adalah potensi sumber daya alam, ya. Jadi Ibu berharap materinya itu dibaca terlebih dahulu sehingga pada pembelajaran kita itu lebih aktif, ya. Karena tadi ada beberapa teman yang masih kurang aktif, ya, masih pasif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pelajari terlebih dahulu, ya. Ibu minta satu orang pimpin doa. Renza, silakan. Berdiri. Salaman.